penyakit hati yang harus kita bersihkan. Tazkiyatun nafas adalah malas ibadah. Biar nggak malas, semangat. Biar semangat, jangan malas. Yang kedua apa tadi? Marah-marah. Yang ketiga, dusta. Yang keempat, kikir, baik, pelit, medit, karat, kedekut, sampili karya. 5, hasad, iri, dengki, dendam. 6, kebiasaan lata, gibah, ngerumpi, ngegosip. Number 7, riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Kalau riya itu pamer amal, kalau sum'ah itu ungkit-ungkit kebaikan, cerita-cerita amalnya. Nyesel aku. Itu keponakan lagi susah, sulit, tak bantu, tak tolong. Sekarang udah jadi orang, boro-boro datang ke rumah. Terima kasih aja enggak. Nyesel aku. Hapus kebaikan kita. Ya. Jadi number 7, apa yang ke-8? Riya dan sum'ah. Riya pamer amal, sum'ah mungkin-mungkin kebaikan atau mencerita-ceritakan kebaikannya atau amalnya. Yang ke-8 al-kibr, somse. Somse. Apalah Bu, mau disombongin Bu, bakal mati aja kok. Udah gak usah bertingkah-tingkah deh, gak usah bergaya-gaya. Bakal mati aja kok bergaya-gaya. 9 dan 10 gantian dong Mas, aku terus. Oh belum. Gak apa-apa nih, saya lagi. Baik, yang ke-9-nya adalah hubbud dunya. Hubbud dunya, terlalu mencintai dunia. Gak boleh. Dunia itu harus letakkan di tangan kita, jangan sampai diletakkan di hati kita. Kenapa kita nggak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ya, ingat Bu, ingat walal akhiratu khairul laka minal, adalah kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Ingat Bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Iya kan? Karena dunianya akan kita tinggal, berarti kita akan menuju akhirat. Berarti akhirat sebentar lagi ya. Hubbud dunya. Ya, yang ke-10 ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya. Saya tambahkan satu poin lagi, masih siap Bu? Saya itu dari Bekasi, siap loh Bu. Masya Allah. Jadi poin yang selanjutnya adalah tadi sudah saya singgung, ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Maaf ya Bu ya, karena waktunya sudah mepet, jadi saya tidak terangkan, saya sebutkan poin-poinnya saja. Ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, ibadah-ibadah yang kita tingkatkan di bulan Ramadan. Yang pertama, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Ya, khatam Al-Quran minimal 1 kali. Jadi ibadah-ibadah yang hendaknya kita tingkatkan di bulan Ramadan, yang pertama khatam Al-Quran minimal 1 kali. Kalau 1 kali nggak bisa, dicoba 2 kali. Cocok kan? Intinya gini Bu,
siapa yang dia tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan hanya sekali, yakin di luar Ramadan dia akan lebih susah, lebih sulit bisa menghatamkan Al-Quran. Jangan-jangan dia nggak pernah menghatamkan Al-Quran seumur hidupnya. Itu barometernya begitu. Makanya kalau di Ramadan ini kok dia suka marah-marah, ini memang pemarah. Kalau di bulan Ramadan kok suka berdusta, ini memang pendusta. Kok di bulan Ramadan kok masih suka gibah, merupi gosip, memang penggosip. Kalau di bulan Ramadan kok suka nyakitin anak mertua, emang kerjaannya itu. 2. Salat tarawih. 1. Hatam Al-Quran. 2. Salat tarawih. Ibu nggak usah memaksakan diri harus ke masjid, di rumah pun tidak mengapa. Salat wajib saja, tidak harus di masjid kan? Itu wanita ya. Tapi kalau mau ke masjid ya monggo, boleh aja sih. Kalau ibu Ustaz saya mau malam, boleh. Atau pada Isya ambil dulu 2 rakaat atau 4 rakaat, nanti malam disambung sebelum sahur juga boleh. 3. Ya. Memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka. Memberi makan untuk berbuka puasa, berarti untuk orang yang berpuasa, bukan takjil ya. Memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka, itu bahasa Arabnya apa? Iftar itu buka. To'am, to'am li iftar. To'am itu makanan, li itu untuk iftar berbuka. Nggak peduli mau orang kaya mau orang kaya banget, kita kasih aja. Pokoknya siapa yang dia berpuasa, kalau kita kasih itu kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya. Jadi kalau dia diberi oleh Allah 100 pahala, kita pun akan dapat 100 pahala kebaikan juga. Tapi jangan terus kalau gitu saya masih buka aja deh, nggak puasa, nggak boleh juga. Ya, jadi silakan roti, kue, kurma, nasi goreng, nasi padang, nasi warteg, nasi bungkus, nasi nggak dibungkus juga boleh. Gorengan boleh. Yang penting ibu jangan ngasih gorengan yang 2003. Sekarang sudah 2025 masalahnya ya. Yang keempat ini isinya 4. Yang keempat ini isinya 4. Perbanyak doa, zikir, istighfar. Doa, zikir, istighfar, mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain. Bu, doa-doa yang baik untuk orang lain itu nanti diaminkan oleh malaikat, kemudian berdoa kepada Allah, kembalikan kepada kita lagi. Maka sering-seringlah hari ini sering berdoakan itu. Contohnya, ya Allah siapapun yang di komplek ini, di wargaku ini, di lingkunganku belum dapat hidayah, berikan hidayah ya Allah. Siapa yang susah, sulit, sakit, miskin, angkat kesusahan, kesulitannya, miskinnya, sakitnya angkat ya Allah. Siapa yang belum punya mantu, beri mantu ya Allah. Siapa yang belum punya cucu, beri cucu ya Allah. Kalau saya tanya, kalau ada seorang laki-laki nikah laki itu musibah atau barokah? Tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu. Kalau ada seorang laki-laki nikah lagi, musibah atau barokah? Barokah banget. Barokah banget, apa alasannya? Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu suami istrinya meninggal, kemudian dia nikah lagi. Jangan suuzon. 4. Itu tadi yang keempat. Yang kelima, mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Untuk catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya.
Jadi catatannya untuk ZIS, keluarkanlah zakat infak sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit gak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit gak ikhlas diungkit-ungkit, najis. 6. Yang ke-6, yang kelima tadi ZIS, mengeluarkan zakat infak sedekah. Yang ke-6 thalabul ilm, menuntut ilmu. Ibu-ibu sini biasanya Ramadan tetap jalan atau tutup? Tadarus beda. Tadarus bukan thalabul ilm. Nah, berarti oh iya, artinya itu namanya ada majelis ilmunya, campur kombinasi ya. Jadi Bu, ini mohon maaf ya, sekali Ibu bermajelis ilmu, betul-betul murni majelis ilmu, sekali di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar ketimbang 10 bulan yang setiap pekan Ibu ngaji. Itu besarnya pahala thalabul ilm. Tapi jangan terus, kalau gitu kita ngajinya Ramadan aja, jangan. Ya. Yang ke-7, ya. Yang ke-7 Ibu, sholawat Nabi. Dia amalan khusus ya. Jadi maka dia di nomor tersendiri. Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ibu-ibu bisa sholawat Nabi? Ini kan masalah. Ditanya bisa sholawat Nabi, bukan Allahumma sholli ala Muhammad, malah bisa. Kapan jawabnya? Takbir, tahlil, tasbih, istighfar, istirja, sholawat Nabi. Bisa gitu kok. Ditanya, sholawat Nabi bisa. Kapan jawabnya? Iya tak? Bisa sholawat Nabi bisa. Allahumma sholli ala Muhammad bisa. Sembilan. Ya sebelum 9 maksudnya. Yang ke-8, umroh di bulan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan itu Bu, dia seolah-olah mendapatkan pahala seperti haji berserta Nabi. Makanya di sini saya umumkan, jika ada di antara ibu-ibu ada yang mau ngongkosin bayarin saya umroh, saya mau banget Bu, betul. Betul, ini saya nggak gurau loh Bu, ini serius loh Bu ya. Sembilan, gantian dong, masa aku terus? Oh saya aja nggak apa-apa. Yang ke-9, i'tikaf. I'tikaf singkatnya begini Bu, istri-istrinya Rasulullah itu semuanya beritikaf. Ada yang mengatakan istri-istrinya Rasulullah itu semua beritikaf setelah Rasulullah wafat. Tapi Ibu kalau mau itikaf nggak usah nunggu suaminya meninggal dulu, nggak usah. Yang penting izin dari suami. Contoh Pak, besok malam itu malam 21, aku pengen banget itikaf loh Pak, boleh nggak? Di mana? Di Masjid Al-Ikhwan, di Al-Hidayah, di Al-Ikhlas, di Ar-Rahmah, di An-Nur, di At-Taqwa, manalah begitu apa di Al-Azhar. Sama siapa? Sama teman-teman sih. Berapa hari? Ya pulangnya kapan? Ya nanti kalau udah selesai. Ya udah. Kalau mau itikaf terus. Gak usah pulang kamu. Suami Ibu bilang begitu, Ibu tetap itikaf atau enggak? Kalau Ibu tetap itikaf udah dosa, capek, nggak dapat apa-apa. Karena itikaf hukumnya sunnah, sedangkan taat pada suami wajib. Berarti suami kan nggak ridho, nggak kasih izin kan berarti. Nah kalau yang kedua, Pak, Pi, aku ingin itikaf nih sama teman-teman. Kapan? Besok malam kan malam 21. Oh iya. Sama siapa? Sama teman-teman di Al-Ikhwan, di Al-Taqwa, di An-Nur, di mana? Bayarnya berapa?
enggak kok, gratis. Ada sih infak seikhlasnya. Kegiatannya ya baca Quran, tadarus, muhasabah, tahsin dan lain sebagainya, qiraatul Quran, kajian ilmu. Bagus itu. Ya udah, ini ada uang 2 juta, kamu bawa aja. Ya. Papa ridho, papa papa ya iyalah. Jadi papa ridho nih aku mau itikaf ya. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Ya. Tapi mohon maaf, nanti kalau mama pulang dari itikaf jangan kaget kalau di rumah ada yang baru. Kan ibu udah dikasih uang 2 juta tadi. Iya kan? Udah dikasih uang 2 juta tadi kan? Ibu tetap jadi itikaf enggak? Tetap itikaf atau enggak? Mestinya ibu tetap itikaf. Kenapa? Karena yang baru itu mungkin mobilnya, motornya, sofanya, kulkasnya. Emang yang baru apa? Pikirannya kok keras banget ini Ramadan? Istighfar Bu. Astagfirullahaladzim. Yang baru apa? Ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, ya Allah. Yang ke-10. Yang ke-10. Alhamdulillah selesai. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal shalih janganlah ditunda-tunda. Ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ingat, malam hari ada tahajud, pagi hari ada duha. Al-Quran dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan. Jangan malas ibadah. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah, dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati itulah yang hakiki jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah, burung girian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Yang bertugas undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.